supaya tinggal tetap satu hal yang tidak tergoncangkan. Tahukah apa itu, saudara? Kerajaan Allah. Jadi kalau keluarga kita berlandaskan kerajaan Allah, keluarga kita tidak tergoncangkan. Hidup pribadi saudara kalau berlandaskan kerajaan Allah, maka hidup saudara tidak tergoncangkan. Ada yang bilang amin? Gereja saudara kalau berlandaskan kerajaan Allah, kingdom based, gereja saudara tidak tergoncangkan. Hari ini saudara, banyak sekali gereja yang goncang. Tahun 2026 ini aja ya diramalkan, dan ini bukan sekedar ramalan ya, based on research ya, ada 15.000 gereja yang akan tutup di Amerika. Nggak main-main, bukan gereja kecil, gereja-gereja yang ukurannya ribuan tutup. Di Korea habis kena goncangan serangan ya 2020, tahun 2020 COVID. Saudara tahu di Korea berapa gereja yang tutup? 25.000. Banyak kan 25.000? Banyak. Tutup aja saudara. Nah, ini lagi kegoncangan segala sesuatu. Kenapa Allah menggoncangkan? Karena Allah sedang memurnikan gerejanya. Allah sedang memurnikan keluarga-keluarga. Allah sedang memurnikan orang Kristen, supaya orang Kristen berlandaskan kerajaan Allah. Kalau dia tidak berlandaskan kerajaan Allah, dia akan tergoncang. Tapi kalau keluarga berlandaskan kerajaan Allah, saudara, dia akan kuat. Amin. Dia tidak tergoncang. Makanya hari ini saya mau berbicara, keluarga yang seperti apakah yang tidak akan tergoncangkan. Nah, kita mau belajar. Saudara, dulu saya nggak ngerti gereja seperti apa yang Tuhan mau bangun di masa depan. Saya nggak ngerti, ya. Tapi kemudian berapa tahun terakhir ini, saudara, Tuhan bukain pikiran saya. Ya, gereja yang Tuhan mau bangun adalah gereja yang berlandaskan ya kingdom, yang berlandaskan keluarga kerajaan. Nah, kita mau lihat saudaraku di dalam firman Tuhan. Ya, next kita lihat ya. Jadi gereja yang Tuhan mau bangun dasarnya adalah komunitas kerajaan. Ya, komunitas kerajaan itu apa, saudara? Komunitas keluarga. Ya, karena saudara ini yang gereja hari ini nggak ada, saudara. Gereja bukan kayak keluarga, setuju saudara? Gereja lebih kayak tontonan rohani. Oh ya, coba kita lihat gereja sekarang nggak kayak keluarga, saudara. Gereja lebih kayak apa? Ya, datang, kita duduk sedikit, berdiri sedikit, saudara. Ya, nyanyi sedikit, ya. Kemudian lihat pendetanya sedikit, saudara. Doa sedikit, ya. Kemudian kasih uang sedikit, dan akhirnya tidur sedikit, saudara. Coba bilang sebelahnya, saya kenal pria yang suka tidur di gereja, ya. Saudara, gereja itu kayak tontonan. Aduh Pak Edi, gereja luar biasa loh Pak Edi. Ya, wow, saya suka sekali ya pendetanya. Kenapa? Pendetanya lucu. Ya, mukanya kayak Jackie Chan. Ada yang bilang saya mirip Jackie Chan. Sebenarnya salah, Jackie Chan yang mirip saya. Jadi kalau saudara ketemu Jackie Chan, bilang dia mirip saya. Nah, saudara, ada orang ya datang ke gereja yang dia lihat saudara itu cuma lucu-lucunya. Yang dia dapat
entertainmentnya, ya, apa kayak penghiburan. Gereja sejati, saudara, itu bukan kayak entertainment. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, gereja itu terdiri dari kumpulan keluarga jasmani dan keluarga rohani. Ya, dan ini baru bisa menjadi berlandaskan kerajaan. Nah, kenapa gereja mesti seperti keluarga, saudara? Karena mari kita lihat, karena rencana Allah yang semula, Allah itu pakai keluarga untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Di mana ayatnya? Nah, kita baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini, saudara? Adam dan Hawa. Allah memberkati pernikahan. Ini pernikahan pertama, diberkati. Supaya apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka, cukup mereka diberkati aja? Enggak, beranak cuculah. Artinya jangan cuma dua, punya anak maksudnya. Ya, kalau saudaraku di bahasa Inggrisnya be fruitful, punya anak. Ya, tapi enggak cukup apa? Bertambah banyak. Nah, bahasa Inggrisnya be multiplied. Ya, jadi bukan hanya be fruitful, beranak cucu, tapi bertambah banyak. Artinya gini, saudara, produksikanlah keluarga-keluarga, ya, di bumi ini. Jangan cuma satu keluarga, dari satu reproduksi lagi menjadi banyak keluarga di bumi ini. Nah, banyaknya sebanyak mana? Penuhilah bumi. Penuhi. Berarti waktu itu bumi belum penuh dengan keluarga. Nah, kenapa, saudaraku, bumi mesti dipenuhi dengan keluarga? Kenapa? Nah, nanti saudara baca, ya. Karena keluarga itu adalah alat Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Allah cuma pakai keluarga untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, waktu Allah menciptakan Adam, maka Adam ditempatkan di Taman Eden. Lalu dikatakan begini, ya, berfirman, maka Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden untuk apa, saudara? Mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi tugas Adam, ya, yang akan melahirkan keluarga nanti di situ, tugasnya adalah pertama mengusahakan taman itu. Artinya apa, saudara? Manusia disuruh, ya, memaintain, mengusahakan taman itu, ya, supaya taman yang udah baik itu, supaya ciptaan Allah yang sudah baik itu tetap baik. Ya, jadi Allah menciptakan dunia waktu itu baik. Baik artinya apa? Baik artinya tidak ada kejahatan di situ. Baik artinya tidak ada dosa di situ. Baik artinya tidak ada, saudara, ya, kebusukan, kematian di situ, saudara, tidak ada. Ya, nah, manusia diciptakan, saudaraku, untuk mengusahakan, memaintain supaya ciptaan Allah yang sudah baik tetap baik. Itu tugasnya manusia. Jadi kalau manusia tidak mengusahakan ciptaan Allah, maka ciptaan Allah tidak bisa tetap baik. Itu dia. Kedua, tugas Adam adalah memelihara taman itu, saudara. Nah, kata memelihara, saudara, itu adalah syamar. Apa artinya syamar, saudara? Syamar
Ingat waktu manusia berdosa diusir dari taman itu, lalu manusia tidak boleh mendekati pohon kehidupan karena pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bersinar. Nah, kata menjaga di situ persis seperti kata menjaga ya di taman itu. Jadi Allah suruh Adam menjaga taman itu. Pertanyaannya, menjaga taman dari apa? Ya dong, menjaga taman itu dari apa? Siapa yang tahu? Nah, dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu satu hari kelak ada seorang makhluk ciptaannya Allah yang sangat luar biasa. Dia itu adalah iblis, dan dia saudaraku tadinya adalah malaikat Allah yang kudus, malaikat Allah yang tinggi, yang luar biasa. Tapi satu hari kelak dia akan jatuh ke bumi ini, dan dia akan jatuh berbuat dosa, dan kemudian saudaraku dia akan turun ke bumi ini, dan dia akan berusaha mau merusak ciptaan Allah. Dia mau masuk ke taman itu dan saudaraku menggoda manusia supaya manusia saudaraku jatuh ikut dia dalam dosa. Dan akhirnya saudara, kerajaan kegelapan datang ke bumi ini saudara, lewat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Adam disuruh jaga taman itu saudara, supaya iblis ya yang jatuh itu jangan masuk ke taman itu, jangan datang mendirikan kerajaan kegelapan. Nah, caranya gimana saudara? Adam mesti jaga taman itu, syamar. Nah, tapi bukan hanya satu taman itu, seluruh bumi waktu itu berada di bawah kuasa kegelapan saudara. Itu kata 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat 18. Seluruh bumi ada di bawah kuasa kegelapan. Nah, tugas Adam adalah saudara ya, menjaga taman Eden supaya setan gak bisa masuk, supaya kerajaan Allah ada saudaraku di Eden. Nah, Tuhan gak mau Eden itu cuma segitu luasnya. Tuhan mau Eden berkembang terus ya, dari dua orang ini ya bertambah ya luasnya. Nah, caranya gimana? Mereka mesti multiplikasi keluarga. Makin banyak keluarga, taman Eden makin luas. Makin banyak keluarga, taman Eden makin luas. Akhirnya seluruh bumi ini dipenuhi dengan taman Eden. Kerajaan Allah hadir di seluruh permukaan bumi, sehingga setan tidak ada tempat mendirikan kerajaan kegelapan. Itulah rencana Allah yang semula. Allah pakai keluarga menghadirkan kerajaan Allah di seluruh bumi. Tapi saya mau tanya, Adam berhasil atau gagal? Gagal. Makanya Yesus mesti datang lagi menebus manusia dari dosa, dan kemudian saudaraku, kembali rencananya gak berubah. Allah pakai keluarga untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudaraku, makanya keluarga itu penting sekali. Keluarga adalah alatnya Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Makanya setan benci sekali sama keluarga, karena keluarga itu alatnya Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Makanya setan coba menghancurkan keluarga. Tetapi dengar saudaraku, rencana Allah tidak berubah. Allah terus akan menggunakan keluarga untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah namanya gereja. Gereja itu adalah bersifat keluarga.
Ya, disebut kingdom community, saudara. Itulah gereja, komunitas kerajaan. Mau bukti? Ayo, gereja seperti apa? Gereja mula-mula. Nah, mari kita lihat gereja mula-mula itu seperti apa. Next, ya, kita mau lihat gereja adalah komunitas keluarga yang terikat janji, covenant, ya, covenant relationship. Mereka punya hubungan yang terikat janji. Nah, di mana saudara menemukan gambar gereja yang benar? Efesus. Karena Efesus itu adalah kitab yang menjadi blueprintnya gereja. Tahu blueprint, saudara? Kalau saudara mau bangun bangunan, harus ada cetak birunya nggak? Siapa yang kuliah arsitektur? Saya arsitektur ya. Ada yang kuliah arsitektur angkat tangan? Oh, nggak ada, teman saya cuma sendiri ya. Oke. Gambar yang didesain oleh arsitek, saudara, itu gunanya buat apa? Ya, kalau nggak ada desainnya gereja, nggak ada blueprintnya, kita bangun bangunan gereja nanti nggak jadi seperti yang Tuhan mau. Ya, jadinya warung. Ya, makanya kalau mau bangun rumah Tuhan harus punya blueprintnya. Ya, harus ada rencananya. Nah, Efesuslah menjelaskan gereja mestinya kayak apa. Ya, apakah dia kayak perusahaan? Apakah dia institusi? Apakah dia itu saudara gedung? Apakah gereja itu saudaraku adalah seperti apa? Nah, kalau saudara baca ayat-ayat ini, ternyata gereja itu adalah keluarga. Kaget, coba. Nah, gereja sekarang nggak kayak keluarga. Gereja sekarang beda, jauh banget dari keluarga gereja sekarang. Nah, mari kita lihat keluarga seperti apa. Kita baca Efesus 5:32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Waktu Paulus membahas tentang gereja, yang pertama dia ungkapkan apa? Gereja itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Ada yang bilang amin? Amin. Nah, hubungan Kristus dengan jemaat itu hubungan covenant, hubungan perjanjian. Ini yang pertama, poin pertama. Next, kita lihat berikutnya. Seperti apa? Ini nyambung terus ya. Ini menceritakan gereja kayak apa? Nah, ayat pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini poin kedua. Ya, gereja mesti seperti apa, saudara? Gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga di mana orang tua mendidik anaknya. Orang tua tidak biarkan anaknya dididik sama guru sekolah minggu. Ya. Orang tuanya yang mesti muridin anak-anaknya. Betul. Sekarang gereja beda. Orang tua lepas tangan, anak-anaknya diharapkan bisa dididik oleh guru sekolah minggu, dan guru sekolah minggu pun tidak mendidik anak-anaknya. Makanya saudaraku, anak-anaknya jadi pemberontak. Dan ketika anak-anak pemberontak, rusaklah anak-anak ini, saudara. Tapi kalau anak-anak di cover orang tua, orang tuanya cover anak-anaknya, orang tuanya didik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya
anak-anaknya taat dan hormat kepada orang tua, maka ayat ini bilang, maka baiklah keadaanmu atau diberkatilah engkau. Lawan dari diberkati adalah terkutuk. Dan kalau orang tua cover anaknya, anak-anaknya tunduk dan hormat kepada orang tua, anak-anaknya diberkati. Ada yang bilang amin. Bukan cuma diberkati, panjang umurnya di bumi ini. Wow. Maka lihat anak-anak yang orang tuanya acuh tak acuh, tidak pernah cover anak-anaknya. Anak-anaknya pemberontak, betul? Nah, kalau anak-anaknya pemberontak, terkutuklah dia dan tidak panjang umurnya. Makanya lihat anak Gen Z sekarang, lihat anak saudaraku, ya, Gen Alpha hari-hari ini, mereka umurnya nggak panjang. Loh, mau bukti? Nggak pernah ada dalam sejarah, saudara, anak-anak kecil, anak-anak muda maunya mati. Saudara ngerti? Salah satu penutur kami di Amerika, anaknya bilang gini sama papanya, Pak, baru 12 tahun anak. Kenapa teman saya semua 12 tahun udah minum pil antidepresi tiap hari? 12 tahun, semua minum, dia aja yang gak minum. 12 tahun. Kenapa? Waktu diteliti, anak sekarang umur 12 tahun aja maunya mati. Maunya bunuh diri. 12 tahun, Pak. Zamannya Bapak ada nggak umur anak muda umur 12 tahun maunya mati? Jarang ya, Pak. Saya kira jarang, zaman saya nggak pernah dengar. Ya, anak umur 12 tahun maunya mati. Kemarin kami kumpulin pria-pria muda, saudara, anak-anak muda. Mereka cerita, Pak, waktu saya umur 12 tahun, saya pikirannya mau mati terus. Yang lain bilang, kamu umur 12 tahun, saya umur 9 udah mau mati. Jadi dibanggain mau matinya. Yang satu bilang, kamu umur 9 tahun, saya umur 6 tahun udah mau mati. Wih, bangga banget. Saudara, mereka adalah generasi terkutuk, saudara. Gak tahan terhadap pressure. Makanya disebut generasi strawberry. Gak tahan terhadap tekanan, saudara. Dari mana asalnya penyakit ini? Karena orang tuanya tidak mendidik mereka. Orang tuanya tidak mengcover mereka. Mereka pemberontak. Makanya saudara, terjadilah generasi strawberry. Saudara nangkep? Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Nah, lanjut. Ayat 4. Belum masih tadi ya. Ayat 4. Dan kamu bapak-bapak. Sekarang ngomong sama bapak. Tadi ngomong sama orang tua. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekarang Tuhan ngomong sama bapak. Siapa bapak di sini? Angkat tangan. Dengarlah firman Tuhan, bapak-bapak. Apa yang paling penting bapak-bapak perhatikan? Jangan sakiti hati anak-anakmu. Kalau saudara sakiti hati anak-anakmu, kau menghasilkan generasi terluka. Nah, nanti kita lihat apa akibatnya generasi terluka. Ya, nah makanya anak-anak sekarang ngeri-ngeri, saudara, karena generasi terluka. Ya, karena di rumah tidak ada bapak. Ingat saudara, ketiadaan bapak adalah sebuah kutuk. Penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Ya,
the main reason for broken family is fatherlessness. The number one cause of broken family is fatherlessness. Ya, penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Kenapa? Karena ketiadaan bapak adalah kutuk. Nah, penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Mau lanjut? Nah, penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ketiadaan pemuritan. Makanya di gereja, kalau pria tidak pernah dimuridkan, kanak-kanak terus. Kalau dia kanak-kanak terus, dia nggak pernah bisa jadi bapak. Dan kalau dia tidak jadi bapak, dia bukan saluran berkat buat keluarganya, dia saluran kutuk buat keluarganya. Kenapa? Karena kata bapak artinya sumber, kepala. Kata kepala, kan laki-laki itu kepala dalam rumah tangga, setuju? Ya. Kalau dia kepala, itu artinya dia sumber. Nah, kalau sumbernya bagus, saudara, dia apa, saudara? Menyebabkan orang-orang diberkati. Kalau mata air sumbernya, mata air itu segar, murni, ya, maka orang yang meminum air itu akan diberkati. Tapi banyak pria mata air yang beracun. Bilang mas sebelah saya kenal pria, dia mata air yang beracun. Kalau mata air beracun, orang yang minum air itu apa? Mati keracunan. Ya. Di mana bukti ayatnya? Ada yang tahu? Di mana ayatnya? Pak ini ngomong terus ada ayatnya? Ya ada. Apa ayatnya? Kalau seorang bapak, saudara, menyembah berhala, tidak mengasihi Tuhan, ya, tidak menyembah Allah yang benar, sebaliknya menyembah berhala, maka dibilang begini, maka kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya 3 sampai 4 keturunan dari orang yang membenci aku. Kalau seorang bapak nggak benar, nggak menyembah Allah yang hidup, dia menyembah berhala, maka dia jadi bapak yang tidak berfungsi. Dia jadi bapak yang apa? Menularkan kejahatan dia turun ke bawah. Makanya kalau bapak kawin cerai, anaknya juga kawin cerai. Kalau bapaknya, saudaraku, ya suka selingkuh, ya, maka nanti keturunannya sama selingkuh juga, saudaraku. Kalau bapaknya, saudara, suka tinggalin keluarga, bapaknya, saudaraku, tidak bertanggung jawab, nanti sama keturunannya, saudaraku. 3 sampai 4 keturunan akan sama, tidak bertanggung jawab, ya, saudaraku, meninggalkan keluarga. Kalau bapak suka tampar mamanya, saudaraku, pernah lihat? Ada pria, saudara, kalau di gereja tangannya manis, sungguh indah Tuhan, mantap kali ya. Itu di gereja. Begitu pulang gereja, tangan yang sama tampar istri. Penuh kasih dan saya. Pulang ke rumah, pukul anak. Pak, di sini ada pria yang kayak begitu, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada. Di Jakarta banyak. Di sini mah nggak ada ya, Pak, yang ada. Yang ngaku. Itu bapak yang menyakiti hati anak-anak, melukai hati anak-anak. Dalam bahasa Betawinya,
disebut Bapak Geblek. Ada filmnya, Bapak Geblek. Orangnya ada tapi fungsinya nggak ada. Ya, semoga di sini nggak ada. Ya, kalau ada dipulihkan. Ada yang bilang amin. Bapak itu penting. Kalau bapak nggak benar, dia menurunkan kutuk 3-4 keturunan. Tapi kalau bapak mengasihi Allah, menyembah Allah yang hidup, bertanggung jawab membapai keluarganya, dia bertanggung jawab, saudaraku, ya, memuridkan keluarganya, anak-anaknya, dia bapak yang baik. Maka bapak yang demikian dikatakan dia akan memberkati keturunannya sampai beribu-ribu keturunan. Amin. 1, 2, 3. Yes. Masih hidup bagus. Nah, saudara, kita mau jadi bapak yang baik. Amin. Kalau engkau bapak-bapak, gereja yang benar mendidik pria-prianya, memuridkan pria-prianya, supaya pria-prianya bertumbuh jadi bapak, sehingga dia menjadi sumber berkat, bukan sumber bencana. Ini gereja yang benar, bapak-bapaknya dimuridkan. Gereja sekarang mana? Bapak-bapaknya tidak dimuridkan. Yang dimuridkan perempuan dan anak-anak. Bapaknya dilepas di kebun. Makanya di gereja bapak-bapak bisa kelihatan. Enggak rohani, bapak-bapak biasanya begitu. Duduknya di belakang, tapi bukan saudara yang belakang. Dan saya suka lihat bapak-bapak ini saudara di belakang. Ya, itu bapak-bapak yang tidak dimuridkan. Amin. Gereja mesti muridin pria-pria. Tugas gembala adalah memuridkan pria-pria, dan tugas pria memuridkan keluarganya. Sekarang enggak. Tugas pendeta muridin wanita dan anak-anak. Pria-prianya dilepas di kebun. Ya, prianya tidak rohani, saudara. Lihat di gereja sekarang yang lebih rohani wanita, betul? Coba bikin pertemuan doa yang datang perempuan semua. Prianya di mana? Kalau datang tuh duduk di belakang. Bilang ke sebelah saya kenal pria. Ya, coba yang terlibat pelayanan kebanyakan wanita atau pria? Wanita. Prianya gimana? Bilang lagi mas sebelah saya kenal pria. Coba saudara, pemimpin sel, ya. Di sini namanya KM. KM. Lebih banyak perempuan apa laki? Perempuan. Oh, laki bagus karena udah ada rockman. Iya kan? Di banyak gereja kalau pria nggak pernah dimuridkan, perempuan yang lebih banyak. Ya, saudara melayani sekolah minggu lebih banyak pria apa wanita? Pengen tanya. Wanita, prianya? Iya kan? Kenapa? Karena pendeta nggak pernah fokus muridin pria. Kalau di gereja kami, tugas gembala adalah muridin pria. Tugas pria muridin keluarganya, supaya jangan jadi bapak geblek. Kami jadi bapak yang luar biasa. Amin. Amin. Yang kelima, ciri yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu
yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, zaman dulu kalau ada hamba, seorang budak bertobat di keluarga, saudara, ya, dia sekarang dianggap sebagai keluarga rohani di gereja itu, saudara. Dan dia diajarin gak boleh lagi bekerja seperti budak yang belum Kristen. Karena budak yang udah Kristen bekerjanya beda. Dia bukan lagi bekerja seperti untuk manusia, tapi dia bekerja seperti untuk Tuhan, seperti untuk raja. Dia bekerja untuk raja. Maka dia menjadi kingdom transformer, saudara. Dia menjadi terang dan garam. Semua orang anggota keluarga kerajaan ini, saudara, ya, dia hidupnya udah beda. Kalau dia seorang guru, dia guru yang berbeda. Dia berfungsi sebagai terang dan garam di dunia pendidikan. Kalau dia dokter yang berbeda. Dia bukan sekedar, saudaraku, jadi dokter yang seperti biasa. Dia dokter yang berbeda. Dia bekerja untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Amin. Kalau dia businessman, dia bukan businessman biasa lagi. Dia kingdom businessman. Dia terang dan garam di dunia bisnis. Nah, ini gereja kayak begini. Nah, sekarang kita simpulkannya. Jadi ada 4 ciri kingdom community, gereja yang berlandaskan kerajaan Allah. Ya, yang pertama, suami istri hidup dalam perjanjian. Ya, suami mengasihi istrinya, istri tunduk dan hormat sama suaminya, saudara. Mereka menghidupi gaya hidup yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Itu nomor 1, saudara. Keluarga kerajaan itu seperti ini. Yang kedua, orang tua tadi mengayomi, mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya, saudara, ya, tunduk dan taat, sehingga mereka berbahagia, artinya diberkati dan panjang umurnya. Wow. Makanya kalau orang tua ngayomi anaknya, saudara, mendidik anaknya, anak-anaknya diberkati. Mereka nanti di masyarakat beda. Mereka unggul. Mereka menjadi keturunan yang perkasa, seperti Mazmur 112, menjadi keturunan yang perkasa. Beda sama anak-anak yang tidak dididik sama orang tuanya. Amin. Beda, saudaraku. Mereka menjadi anak-anak yang menonjol sekali. Kalau mereka jadi dokter, mereka jadi dokter yang beda sama dokter-dokter lainnya. Amin. Kalau mereka menjadi hakim, mereka menjadi hakim yang berbeda dengan yang lain, karena mereka diberkati hidupnya. Itu kalau orang tua ngayomin anak. Tapi sekarang orang tua nggak lakukan ini. Orang tua serahkan pendidikan anak ke guru sekolah minggu. Oh ya, nggak salah. Guru sekolah minggu, saya nggak anti guru sekolah minggu. Kami juga punya guru sekolah minggu. Tapi guru sekolah minggu bukan tanggung jawab akhir pendidikan anak-anak. Orang tua tanggung jawab terakhir. Saudara harus didik anak-anakmu. Amin. Muridkan anak-anak dari kecil. Nah, kalau Anda tidak lakukan ini, saudara, nanti dunia yang memuridkan anak-anak. Dunia ambil anak-anak saudara. Mereka dididik menjadi ateis. Mereka dididik menjadi agnostik. Mereka dididik tidak percaya Tuhan lagi. Makanya sekarang Gen Z dan Gen Alpha banyak anak-anak orang Kristen tidak percaya Tuhan lagi. Mereka
Mereka meninggalkan gereja besar-besaran hari-hari itu. Mereka hidup LGBTQ, hancur-hancuran. Salah siapa? Orang tuanya. Iya. Nah, kenapa salah? Karena gerejanya modelnya salah. Nah, gerejanya bukan family oriented. Gereja sekarang menjadi entertainment, menjadi gereja yang apa, saudaraku? Ya, mengerikan, yang nggak ada di Alkitab sebenarnya seringkali. Ya kan? Keluarganya nggak ada di hubungan keluarga. Gereja kalau bukan bersifat keluarga, hancur-hancuran, saudara. Yang ketiga, bapak-bapak memuridkan dan membapai anak-anaknya. Bapak-bapak, Anda harus berfungsi membapai anak-anaknya. Yang terakhir yang tadi, keluarga rohani dan jasmani diperlengkapi menjadi terang dan garam. Semua orang dalam keluarga kerajaan Allah adalah kingdom transformer. Ya, kalau mereka ada di masyarakat, mereka menjadi terang dan garam. Ya, gereja sekarang enggak. Kita kumpul, kamu terang, saya terang. Kita kumpul di gedung. Saya menerangi kamu, kamu menerangi saya. Lah ngapain? Terang menerangi terang. Terang mesti menerangi kegelapan. Ada yang bilang amin? Amin. Tapi kita enggak, kamu terang, saya terang. Kamu menerangi saya menerangi kamu. Ngapain terang diterangi? Udah terang gak perlu diterangi. Yang perlu diterangi gelap sana itu, saudaraku. Ada yang bilang amin? Amin. Sekarang gereja bentuknya beda. Kamu garam, saya garam. Kamu menggarami saya menggarami kamu. Makanya keasinan. Makanya darah tinggi, karena kita jadi gudang garam. Ada maksudnya. Pak, tahu ada gereja darah tinggi? Ada? Nggak ada ya Pak di sini gereja baik-baik aja ya. Nggak ada gereja darah tinggi ya. Apa salah? Darah tinggi. Bilang banyak itu banyak ya. Nah itu gereja darah tinggi. Karena kelebihan garam. Kamu menggarami saya menggarami kamu. Gudang garam. Saudara, gereja mesti berubah bentuknya, saudara. Harus keluarga. Amin. Nah, next kita lihat, saudara. Kita lanjut ya. Masih mau dengar firman? Amin. Nah, ada yang bilang udah bosen Pak Eli. Ya udah saya pulang aja. Enggak ya, saudara, saya lihat masih haus. Ya, kelihatan kalau orang haus. Oh, kelihatan. Tapi kalau begini, nah itu hati-hati itu, saudara. Udah mau pulang itu. Coba lihat kiri kanan, ada wajah yang haus, saudara. Itu ya. Wah, kalau pendeta itu khotbah, kalau orang haus asik, dia nggak mau pulang, saudara. Tapi kalau begini semua pulang aja lebih baik, saudara. Nah, kita lihat dulu, saudara. Nah, peringatan Paulus dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ayat paralelnya Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, dengar bapak-bapak, dengar. Bapak-bapak itu kunci dalam keluarga, karena bapak-bapak kepala rumah tangga. Ada yang bilang amin, bapak-bapak? Apa yang bapak-bapak mesti perhatikan? Paulus bilang, hai bapak-bapak, jangan sakiti apa? Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Atau Paulus bilang, jangan sakiti hati anakmu. Nah, bapak perhatikan, bapak itu kuncinya.
Banyak keluarga, saudara, bapak sakiti ibunya, ibu sakiti bapaknya, kemudian orang tua sakiti hati anak-anaknya, dan akibatnya penuh dengan luka. Nah ini dia, ya, penuh dengan luka. Antara suami istri penuh dengan luka, terjadilah diskoneksi dalam hati. Ya, kalau udah luka, saudara, suami istri itu disconnect. Ya, terjadi pisah hati, nggak nyambung. Hati nggak ada lagi komunikasi antar hati. Terjadi apa, saudara? Disconnection. Lama-lama suami istri pisah hati. Habis pisah hati, pisah ranjang. Habis pisah ranjang, pisah kamar. Habis pisah kamar, pisah rumah. Habis pisah rumah, pisah keluarga. Udah kawin lagi sama keluarga lain. Udah punya keluarga lain. Dimulai dari pisah hati. Nah ini dari mana penyakit ini? Dari luka-luka yang gak pernah sembuh. Nah ini yang terjadi di keluarga saya. Luka yang gak pernah sembuh. Ya, ini ngeri. Nah, dari mana luka-luka itu, saudara? Next. Nah, kita mau lihat terus. Habis Paulus bahas tentang keluarga, nah, aneh sekali dia bahas tentang peperangan rohani. Ya, saudara pikir ada hubungannya nggak keluarga dengan peperangan rohani? Ada, kalau enggak dia enggak menghubungkannya langsung. Perikop berikutnya dia membahas tentang peperangan rohani. Ya, Efesus 6, 10-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara Paulus bilang, hei keluarga-keluarga, dia lagi ngomong sama keluarga. Keluarga-keluarga, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kenapa kita mesti kuat keluarga kita? Karena orang yang hidup di dalam kerajaan Allah akan menghadapi peperangan rohani yang gak pernah ada habisnya. Karena kerajaan Allah selalu bermusuhan sama kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan selalu menyerang kerajaan Allah. Selalu ada peperangan yang tidak ada akhirnya. Terus sampai waktu Yesus kembali akan ada peperangan rohani terus. Makanya Paulus bilang kita mesti kuat. Keluarga-keluarga kau harus jadi keluarga yang kuat. Amin. Amin. Dan gimana kita menang dalam peperangan rohani? Nah, dia ajarin, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Paulus bilang, kamu tahu gak musuh kamu siapa? Kita bukan melawan darah dan daging. Bukan. Musuh kita adalah roh jahat di udara. Nah, bagaimana bekerjanya roh jahat di udara, saudara? Perhatikan baik-baik. Dia menipu kita. Cara iblis mengalahkan kita adalah menipu kita. Karena dia bekerja berdasarkan tipu muslihat. Betul? Bagaimana saudara tahu saudara udah tertipu? Gampang. Orang yang tertipu adalah orang yang nggak tahu kalau dia tertipu. Ada yang berani? Setuju? Jadi ciri saudara tertipu adalah saudara nggak tahu kalau saudara tertipu. Nah, kalau saudara tahu saudara tertipu, saudara tidak tertipu. Jadi yang bilang gua nggak gitu, nah itu paling.
dia udah tertidur. Ya. Nah, apanya setan menipu kita seperti apa, saudara? Supaya kita berpikir musuh kita adalah darah dan daging. Setan selalu gitu cara kerjanya, supaya saya pikir musuh saya istri saya. Istri saya pikir musuh dia adalah saya, sehingga tembak-tembakan. Makanya kita banyak yang kita serang pasangan kita tanpa kita sadar. Ya, kita mau beresin pasangan kita mau beresin kita, karena kita pikir problem saya ada di pasangan saya. Saya kalau konseling, saudara, selalu begitu. Kalau saya konseling ya sama seorang istri, Bu, apa masalah ibu? Saya nggak ada masalah, Pak. Saya tidak ada masalah. Masalah saya makhluk satu ini, suami saya. Kalau Pak Edi bisa bereskan makhluk satu ini, saya beres. Karena saya nggak ada masalah. Nah, saya tanya suaminya, Bapak masalahnya apa? Oh, Pak Edi, saya tidak ada masalah kecuali makhluk halus satu ini. Makhluk halus tapi bukan setan, tapi dia pikir setan, saudara. Ya, nah itu repot. Kita tertipu, sehingga yang kita hajar, kita musuhi adalah siapa? Pasangan kita. Nah, ada cerita bagus, saudara. Teman saya Bapak Krikil cerita gini, saudara. Ya, waktu dalam peperangan, ya, saudara tahu nggak, pernah nonton filmnya Patriot, film Patriot? Itu orang Amerika perang melawan tentara Inggris waktu merebut kemerdekaan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini dua pasukan bersiap-siapan, sedang menghadapi seorang rekan yang lain, sedang menunggu kaptennya atau komandannya bilang tembak, baru ditembak. Kalau komandannya belum bilang tembak, tak boleh, saudara. Jadi mereka sedang siap-siap, tunggu komandan. Lihat gambarnya, ya, kita sering gitu suami istri siap tembak-tembakan. Ya, nah, tiba-tiba saudara, di tengah-tengah mereka, di semak-semak itu saudara, ternyata ada orang-orang yang tukang menjual senjata, ambiler. Ini orang-orang yang memang mau cari untung, jual senjata. Nah, supaya laku senjatanya harus ada perang. Nah, waktu itu supaya terjadi perang, maka penjual senjata ini diam-diam melakukan tipu muslihat. Diam-diam penjual senjata ini di balik semak, ya, dia tembak salah satu saudara, tentaranya, ya, Inggris ditembak, mati. Tentara Inggris ini mati. Maka tentara Inggris pikir gitu, kenapa tentara Amerika tembak duluan? Saudara ngerti ya? Lalu dia perintahkan tembak, maka tentara Inggris tembak tentara Amerika, dua. Nah, tentara Amerika pikir, kenapa tentara Inggris tembak duluan? Karena mereka nggak tahu yang nembak duluan sebenarnya penjual senjata. Mereka ketipu. Mereka pikir yang tembak adalah tentara Inggris. Jadi tentara Amerika bilang, balas! Terjadilah perang. Siapa yang ketawa? Penjual senjata. Rasa perang terus biar laku senjata kita. Saudara tahu setan kayak begitu, tahu? Saudara ditipu suami istri supaya saudara pikir musuhmu adalah darah dan daging, sehingga yang kau hajar adalah darah dan daging. Pak, di sini ada suami istri tembak-tembakan. Tidak ada.
karena nggak ngaku aja. Istri tembak suami, ya kan? Pakai AK-47, AK-47. Istri itu tembak, suami ditembak, suaminya kesel diambil granat. Ada Pak yang gitu? Banyak. Luka. Jadi luka kita dari sini datangnya. Suami ketipu sama iblis, melukai istri. Istri ketipu sama iblis, melukai suaminya. Dan kita tiap hari saling melukai tanpa sembuh. Ini dia. Tiap hari loh saudara, kita saling melukai terus tiap hari. Benar. Saya kasih contoh saudara. Kenapa kita bisa saling melukai tanpa sadar? Ya. Nah, apa yang membuat kita saling melukai saudara? Roma 7. Perhatikan saudara. Roma 7 bilang begini, kalau kita nggak tiap hari berjalan dalam roh, kita akan berjalan mengikuti daging. Nah, orang yang berjalan mengikuti daging, saudara, Paulus bilang begini, apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku nggak lakukan. Tapi apa yang aku benci yang jahat, itu yang aku lakukan. Saudara pernah gitu nggak? Nggak pernah. Hebat banget. Orang mau merit hebat banget. Udah dewa semua di sini. Ya, nggak pernah gitu saudara. Pernah, saya pernah. Paulus saja pernah. Makanya dia tulis dia pakai kata aku. Kenapa dia pakai kata aku? Itu pengalaman real dia. Apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku nggak lakukan. Tapi apa yang jahat yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Itu kalau kita nggak berjalan dalam roh. Roma 8, kita akan mempraktekkan Roma 7. Nangkep? Roma 7 itu buat orang yang udah lahir baru, tapi belum mengerti tiap hari berjalan dalam roh. Dia masih mengikuti keinginan-keinginan tadi. Makanya dia kayak gitu, melukai orang lain tanpa sadar. Kita melukai. Nah, saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Siapa suami di sini? Angkat tangan suami. Puji Tuhan. Yang angkat tangan saja. Ini suami menyembunyikan diri. Suami, ya turunkan tangan. Thank you untuk kejujuran. Sekarang apa perintah Tuhan buat suami? Hai suami-suami, tadi kan kita baca apa? Kasarilah istrimu, amin. Hah? Oh, saya pikir di Mount Mary kasari. Kasihilah istrimu. Nah, sekarang saya mau tanya sama suami, jujur ya. Suami, kalau kau lahir baru, seperti Paulus bilang, kalau kita lahir baru, saudara ingin nggak mengasihi istri? Saya mau tanya, ingin nggak? Ingin. Kalau nggak ada keinginan, tidak lahir baru, saudara. Kalau saudara udah lahir baru, pasti ingin mengasihi istrimu. Setuju? Saya percaya saudara ingin mengasihi istri. Tapi sekarang kita cross check dengan istrinya. Nah, istrinya jawab ya. Tadi suamimu bilang dia ingin mengasihi engkau. Puji Tuhan. Begitu. Sekarang tanya istrinya, engkau berasa nggak dikasih? Ah, ini lain. Kalau berasa lain. Saya tahu suami saya mau mengasihi saya, tapi nggak berasa. Nah, kalau itu berasanya apa? Saya berasanya dilukai terus. Itu deh. Roma 7 itu gitu.
Tapi karena dia tidak berjalan dalam roh, keluarnya justru yang dia benci. Dan dia nggak mau. Dia nggak mau lukai istri. Dia lukai istri. Dia sakiti istrinya. Ya, dia mengirimkan pesan-pesan yang sangat melukai istrinya, dan itu terjadi tiap hari. Dan yang gawat gini, nggak pernah ada pemulihan. Maka suami dan istri terjadi diskoneksi secara emosi. Tidak ada hubungan, jauh, karena terluka. Nah, anggap saudara. Nah, sekarang istri. Siapa di tempat ini istri-istri angkatan? Ngaku aja, oke? Istri-istri, terima kasih. Nah, sekarang apa perintah Tuhan buat istri? Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Di Maulidnya apa bunyinya? Alkitab saudara. Tanduk apa tunduk? Tunduk ya Pak ya? Bukan tanduk ya? Tapi pengen tanya, kebanyakan kita tunduk apa tanduk? Tanduk. Nah ini suaminya tertawa sampai terpikir-pikir kenyataan. Ini sekarang istri wajahnya agak berubah ya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau engkau lahir baru, engkau ingin nggak tunduk sama suami dan menghormati suami? Pengen tanya, mau nggak? Mau. Tapi seperti Paulus bilang, apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku justru nggak lakukan. Apa yang aku benci, yang jahat, itu yang aku lakukan. Aku nggak pengen tunduk, aku nggak pengen tunduk, tapi itu yang aku lakukan. Aku tunduk aja suamiku. Aku pengen hormat sama suami, tapi keluarganya tidak hormat, malah merendahkan suami, ya, mengecilkan suami. Ada istri-istri belum pulih, saudara. Itu kalau saya konseling, saudara, saya lihat jalannya begini, saudara. Suaminya jalan di depan ini, istrinya di belakang dan berkas. Ada Pak di sini begini. Itu namanya DKI. Suaminya dibawa ke tiap istri. Istrinya bilang, ya, nah ini dia saudara. Istrinya ingin mengubah suaminya, ingin mengontrol suaminya. Ya, istrinya nggak tunduk dan nggak hormat. Ya, ada suami bilang, tapi jangan main-main Pak ini. Kalau saya ini adalah lokomotif, seperti kereta saya lokomotif, istri anak-anak saya adalah gerbong-gerbongnya. Tapi istrinya berdiri bilang, tapi saya masinis. Ya, ada suami bilang, jangan lupa saya kepala. Istri bilang, tapi saya leher. Saya nentuin gerakan kamu. Ini masih banyak istri yang mau melakukan yang baik, mau tunduk, tapi keluarnya nanduk. Mau hormat, tapi keluarnya nggak hormat. Pengen tanya, suami luka ke istrinya? Luka nggak? Luka. Banyak suami luka saya. Banyak istri dilukai suami, suami dilukai istri. Nggak pernah beres. Saling melukai terus, tembak-tembakan terus. Istri hajar lagi. Perang dunia ketiga. Nah, jadi gimana supaya kita sembuh? Saudara mau sembuh? Gimana caranya? Kuncinya cuma satu. Next kita lihat.
praktekkan ya, hubungan komunikasi level 2. Ya, jangan komunikasi level 1 terus. Ada 2 tingkat komunikasi. Tingkat 1 adalah komunikasi topikal, dari otak ke otak. Misalnya kita suami istri ngomongin soal keuangan, itu topikal, itu komunikasi level 1. Mau beli mobil apa, itu komunikasi level 1. Ya, apa visi keluarga kita, apa nilai-nilai keluarga kita, itu komunikasi level 1. Nah, kita cuma berhenti di komunikasi level 1, nggak menyentuh hati. Kita harus berubah dari level 1 masuk ke komunikasi level 2, level yang lebih dalam, hati ke hati. Ada yang bilang amin? Amin. Makanya karena kita nggak pernah hati ke hati, nggak pernah sembuh. Tembak-tembakan terus, kita nggak pernah tahu, ternyata saya melukai istri saya. Istri baru sadar, saya ternyata melukai suami. Dan kita nggak pernah komunikasi hati ke hati. Makanya nggak ada kesembuhan. Makin lama makin kering hubungannya, makin lama makin jauh rasanya. Nah, ini penyebab perceraian. Kalau seorang suami nggak pernah dapat hubungan komunikasi level 2 dengan istrinya, nanti dia dengan sekretarisnya. Sekretaris kan dibayar kan? Ih, kok saya nyambung banget sama sekretaris. Sekretaris bisa ngerti saya. Dia ngerti karena dia dibayar. Ya kan? Sharing sama sekretaris lebih enak daripada sharing dengan istri. Baru sharing sedikit, istri, galak banget, ngeri banget. Bukan orang Momer. Dia suka sharing sama sekretaris. Setelah sharing lama-lama share. Ngerti ya yang saya maksudnya. Sama juga perempuan, nggak pernah komunikasi level 2 dengan suaminya. Suaminya nggak pernah mau dengerin dia, nggak pernah mau. Bertahun-tahun ini terjadi, suaminya nggak pernah mau dengerin istrinya, karena dia selalu komunikasi dengan level 1. Dia lebih senang dengerin burung perkututnya. Ini cerita nyata di gereja kami. Ini kisah nyata. Ada seorang pria, kalau bangun pagi yang dia cari burung perkututnya. Benar. Dia dengerin, ini burung perkutut saya. Istrinya pernah didengerin nggak? Nggak pernah. Satu kali sudah, ini kenyataan. Keluarga ini pagi-pagi bangun, kaget. Mamanya, istri mama ini tiba-tiba pakaian bagus, pakaian bagus. Terus anaknya tanya, mama mau kemana? Mamanya jawab dengan agak ketus, hari ini, biar kalian semua tahu, hari ini adalah hari terakhir mama di keluarga ini. Tanyalah anaknya, kenapa mama? Kenapa? Mamanya keluarin koper. Dia bilang gini, ini keluarga neraka. Tidak ada orang yang mau dengerin mama di keluarga ini. Papa mau dengerin perkutut dulu. Kalian anak-anak tiap hari ngurung di kamar, cuma ngeliat TikTok, cuma ngeliat medsos,
telinga kalian untuk mama. Maka mama hari ini terakhir di keluarga ini. Sorry, mama akan pergi untuk selama-lamanya. Dia tarik kopernya, saudara. Dia keluar di rumah itu. Sudah tahu di depan rumah dia sudah menunggu taksi. Siapa yang jemput dia? Supir jemput dia. Karena di dunia ini saudara, cuma ada satu orang yang mau dengerin ibu ini, supirnya. Dia dijemput supirnya. Dia jalan menuju keluar. Anaknya teriak, "Papa! Jangan biarkan mama pergi, Papa." Anak yang paling kecil, baru umur 12 tahun. "Jangan, Papa. Cegah mama. Jangan biarkan mama pergi dengan laki-laki itu." Papanya bilang, "Biarin aja, biarin. Nanti juga dia kehabisan uang, dia pulang." Saudara, ibu ini jalan menuju taksi. Dia masuk ke taksi itu, tutup pintunya, dan taksi itu meninggalkan tempat itu. Anak dia yang kecil ini teriak, "Mama, Mama jangan pergi, Mama. Papa, halangi Mama, jangan pergi." Tapi Mama nyuruh pergi. Anak ini lari, saudaraku, lari kejar taksi ini, saudara. Dan sejak hari itu dia nggak pulang-pulang, saudara. Keluarga ini cari anak ini berbulan-bulan. Satu hari mereka ketemu anak ini di rumah sakit jiwa. Anak ini di rumah sakit jiwa, saudara, udah gila. Kemudian saudara, mereka ketemu anak ini. Anak ini nggak kenal lagi keluarga ini. Dia tiap hari merapatkan telinganya ke tembok. Kalau ada orang yang dekati dia, dia rapatin telinganya ke tembok. Ditanya, "Kamu lagi ngapain?" "Saya lagi beri telinga saya untuk mama." Karena mama bilang tidak ada orang yang mau mendengarkan dia. Dia beri telinga. Dia bilang, "Mama, ngomonglah Mama. Aku yang mendengarkan kau, Mama." Dia gila. Adakah saudara seperti itu, saudara? Di keluargamu tidak ada hubungan lagi, saudara. Karena engkau begitu saling melukai, saling menyakiti, saudara. Apa jalan keluarnya? Komunikasi dari hati ke hati. Gimana caranya? Nah, ini rahasia. Mau tahu? Next, praktekkan 2 pertanyaan, 1 tindakan. Praktekin tiap hari. 2 pertanyaan, 1 tindakan. Apa itu? Tiap hari suami istri saling bertanya 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah ada tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu, sayang? Yang pertama, tanya. Ketika saudara tanya pertanyaan ini, saudara langsung bergerak dari komunikasi tingkat 1 ke tingkat 2. Itu hati ke hati. Kalau pasangan bilang, "Ya, kamu telah melukai saya." Oke, pertanyaan kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Kalau pasanganmu bersedia mendengar, ya saudara, ceritakan kepada dia bagaimana saudara dilukai. Cerita ketika kamu kemarin ngomong kata-kata yang kasar,
aku merasa aku bukan apa-apa di matamu. Ketika kamu telat, nggak pernah cerita sama saya. Kenapa kamu telat? Aku merasa aku bukan wanita nomor satu dalam hidup kamu. Ceritakan bagaimana kau luka. Ketika kamu ngomongnya seperti ini, aku merasa seperti ini. Ya, nah, saudara yang dengerin istrimu, betul-betul tolong perhatikan ini. Dengarkan dengan hati empati. Dengarkan dengan hati yang rendah. Dengarkan dengan saudaraku tanpa penjelasan. Jangan menjelaskan dulu. Jangan gini, kamu salah sangka, saya nggak gitu. Tunggu dulu, jangan. Dengerin aja. Jangan menjelaskan, jangan saudaraku, ya, klarifikasi, jangan. Dengerin aja. Apalagi jangan bela diri, jangan serang dia, jangan. Dengerin aja. Nanti kalau saudara dengerin dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara akan dengar suara Tuhan dari itu. Nanti saudara kaget, ternyata aku sudah melukai pasanganku tanpa aku sadar. Roma 7 itu, yang baik yang aku ingin lakukan, aku nggak lakukan, tapi justru yang jahat yang aku benci yang aku lakukan. Kalau itu betul, kau sudah dengar semua, ada lagi nggak pasanganku? Kalau nggak ada, nah apa yang kau lakukan? Ambil satu tindakan. Ingat, 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Apa tindakannya? Bertanggung jawablah untuk dosa saudara. Minta maaf. Karena tidak melihat kesalahan atau dosa tersebut. Ngomong gini, sayang, setelah aku dengerin kamu, sorry, ternyata aku nggak sadar aku melukai kamu. Maukah kamu mengampuni aku? Terlepas dari saudara mungkin juga benar, saudara ada benernya mungkin. Jangan klarifikasi dulu, minta maaf dulu. Nanti kalau perlu klarifikasi sesudah itu. Tapi minta maaf dulu akan kesalahan saudara. Ada yang bilang amin? Amin. Kalau saudara tulus minta maaf, pasangan pasti memaafkan. Dan ketika dia memaafkan kau saling memaafkan, karena ini dilakukan saling, kau akan sembuh. Lukanya sembuh. Ya, dan makin lama konflik itu makin dikit. Awalnya kadang-kadang lebih panjang waktu kita lakukan ini. Tapi nanti kalau kau sudah skillful, makin kurang konflikmu, makin kurang. Dan kau akan mencapai namanya zero konflik. Saya sekarang kalau konflik sama istri, nggak usah lama-lama, cepat beresnya. Karena kita praktekin ini, 2 pertanyaan, 1 tindakan. Coba ucapkan sama-sama, 2 pertanyaan, 1 tindakan. Nah, dikit lagi. Lakukan ini sebagai disiplin tiap hari. Next, praktekkanlah doa 6 menit setiap hari suami istri. 6 menit tidak sulit sudah. 6 menit saya praktekkan sama istri saya. Ya, 2 menit pertama mengaku dosa. Ya, dengerin dulu. Jawab 2 pertanyaan itu, lalu dengerin. Kalau saya melukai istri saya mesti bertobat, amin, dan mengaku sorry istriku, ya, karena saya udah melukai kamu. Maukah kamu memaafkan saya? 2 menit aja saja. Mungkin awal-awal perlu lebih lama, nggak apa-apa. Tapi nanti udah biasa, saudara, 2 menit cukup. Saling ngaku kalau ada luka, supaya kita nggak nyimpan luka. Kita sering simpan luka itu. Nah kalau disimpan itu jadi borok, jadi penyakit, bahaya.
2 menit kedua mengucap syukur dan saling mendoakan. Ayatnya bilang saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita udah saling mengaku dosa, udah ya saling, saudaraku, kita tidak lagi, saudaraku, luka, dan kita bersepakat berdoa, doa kita dahsyat. 2 menit terakhir saling memberkati. Saya berkati istri saya berkati saya. Praktekkan ini tiap hari. Saudara lihat, pernikahanmu akan langgeng. Pernikahanmu akan beda. Anak sama anak. Oke? Sekarang yang terakhir. Next, lakukan acara keluarga seminggu sekali. Ya, lakukan, biasakan pergi seminggu sekali dengan keluarga saudara. Atau di rumah. Ya, atau di rumah aja juga boleh. Ya, lakukan apa? Ya, praktek orang tua, ayah ibu komunikasi dari hati ke hati dengan anak. Nah, sekarang orang tua nanya sama anak, nah, ada nggak akhir-akhir ini papa mama melukai kalian? Ada nggak? Kalau ada, bisa kalian ceritain lebih detail, papa mama mau dengar. Nah, dengerin. Jangan bantah, jangan klarifikasi, jangan saudara dengerin asal-asalan, dengerin sungguh-sungguh dari hati ke hati. Amin. Dengerin dengan hati yang rendah, dengerin dengan empati, dan saudara akan dengar suara Tuhan nanti. Banyak kesaksian setelah anak diminta begini, mereka nangis cerita bagaimana ayah ibunya sudah melukai mereka. Didengerin. Setelah itu minta maaf. Amin. Dan berkati anakmu. Lakukan ini seminggu sekali minimum. Saya lakukan dengan anak saya. Ya, kami dengerin dia. Disitulah saudara, ketika dia cerita kami ngaku salah. Wow, dahsyat. Anak saya sekarang dekat sekali dengan kami. Ya, saudara, dulu agak jauh. Kenapa? Karena kami tidak lakukan ini. Tidak minta maaf kalau kami salah. Kami tidak datangi mereka mendengarkan isi hatinya. Ada sebuah keluarga, suami istri ini gak pernah punya hubungan sama anaknya, dan dibiarin aja luka ini. Anak ini akhirnya belajar sendiri di YouTube. Akhirnya dia kena ajaran sesat. Dia udah mulai aneh. Waktu itu dia cerita, Pak Edi, saya kayaknya mau mati ya. Anak saya gak pernah mau komunikasi sama saya lagi. Dia total shutdown, berminggu-minggu dia tidak mau komunikasi. Saya tanya dia, kamu pernah dengerin anak kamu? Pernah komunikasi dari hati ke hati? Nggak pernah. Nah, ini penyebabnya. Anak kamu luka sama kamu. Ayo pulang ngomong sama dia. Jangan bantah, dengerin aja. Dia dengerin, kaget. Anaknya pertama didengerin nangis, dia cerita semua. Lalu dia saking senangnya dia masukin ke Facebooknya. Untuk pertama kali papa dengerin saya tanpa memberi nasihat. Selama ini papanya cuma kasih nasihat-nasihat. Dia nggak mau dengerin. Tapi hari itu, waktu papanya bertobat, dengerin dia, nangis. Hari itulah hari dia berbalik, karena hati bapak kembali ke anaknya, dan sekarang hati anak kembali kepada bapak-bapak. Terjadi pemulihan. Mulai hari itu dia bilang, Papa, muridkan saya Papa. Papa, ajarin saya Papa firman Tuhan. Papanya ajarin dia. Sampai
sampai sekarang, saudara. Papanya selalu cerita, saya bersyukur saya punya hubungan baik sekarang dengan anak saya. Anak saya lepas dari ajaran sesat itu, saudara. Lepas. Kalau saudara tak pernah mau punya hubungan emosional yang sehat dengan keluarga saudara, jangan heran anakmu dimuridkan oleh ajaran sesat. Jangan heran. Tapi kalau saudara mau dengerin mereka, mereka akan dipulihkan. Saudara juga dipulihkan. Amin. Saudara, inilah yang Tuhan mau kita praktekkan terus. Mari saudara, punya hubungan simpel. 2 pertanyaan, 1 tindakan. Lakukan dengan setia tiap hari. Saudara akan alami surga di bumi. Oke? Nah, sekarang mungkin karena waktu kita nggak bisa punya banyak waktu tanya jawab, tapi saya terbeban mau mendoakan kalau ada pasangan suami istri